Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan jangan lupa untuk selalu semangat. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Pipin, Bu Ruri dan juga Bu Ningrum. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Kita akan doakan doa anak Kanisius. Mari persiapkan diri untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur atas kasih karunia-Mu kepadaku dan keluargaku, atas sekolah Kanisius, atas teman-teman dan guru-guru, atas para penderma, serta siapapun yang mencintaiku. Berkatilah orang tuaku yang selalu menyayangiku. Berkatilah guruku agar menjadi pembimbing yang bijaksana, dan berkatilah agar aku dan teman-teman menjadi murid yang baik. Curahkanlah Roh Kudus ke dalam budi dan hatiku, agar kuagungkan nama-Mu yang mulia, dan ku mengerti kehendak-Mu yang luhur. Taruhlah dalam sikap batinku rasa hormat kepada orang tua dan guru, rasa kasih sayang kepada teman-teman, rasa terima kasih kepada para penderma, rasa cinta kepada lingkungan hidup, dan rasa bangga kepada sekolah Kanisius. Bimbinglah hati nuraniku, agar aku semakin mewujudkan nilai dasar kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan kemerdekaan. Kuatkanlah komitmen diriku, agar aku semakin mengusahakan hidup beriman, sederhana dan murah hati. Bersama dengan Bunda Maria, beserta malaikat dan penghuni surga, kuhaturkan doa dari lubuk hatiku, sebagai persembahan yang harum mewangi, kehadirat keagungan ilahi-Mu ya Allah, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan sahabatku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, agar kita lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi bersama. Ikuti lagu dari video berikut ya. Bagaimana anak-anak setelah bernyanyi, kalian menjadi lebih semangat lagi ya dalam belajar? Anak-anak,
Ternyata Indonesia itu kaya akan keragaman budaya. Salah satunya keragaman budaya yang baru saja kita nyanyikan. Siapa yang tahu apa judul lagu tersebut dan berasal dari daerah mana? Ya, betul sekali. Kalau tadi kalian memperhatikan videonya, pasti tahu bahwa lagu tadi berjudul Tokecang yang berasal dari Jawa Barat. Selain Tokecang, ada juga lagu daerah lainnya seperti Ilir-ilir dari Jawa Tengah, Kicir-kicir dari DKI Jakarta, Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, dan masih banyak lagi lagu daerah lainnya. Pertanyaan dari Ibu, mengapa lagu tadi dapat kita dengar? Ada yang tahu? Ya benar, kita memiliki telinga. Tetapi selain telinga, adakah yang lain? Coba kalian ingat-ingat lagi pembelajaran sebelumnya tentang syarat-syarat bunyi dapat didengar oleh telinga. Ya, tepat sekali. Selain telinga, kita dapat mendengar bunyi juga karena adanya yang pertama, sumber bunyi. Lalu juga ada medium perantara, yaitu udara. Tetapi bagaimana ya proses bunyi itu dapat sampai ke telinga dan dapat didengar serta dimengerti oleh kita? Mari kita pelajari bersama. Manusia dapat mendengar bunyi karena memiliki indera pendengaran, yaitu telinga. Anak-anak, telinga manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah daun telinga. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Bagian yang kedua adalah liang telinga. Bagian ini berfungsi untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Selanjutnya adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini terdiri dari gedang telinga yang berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Lalu ada tulang-tulang pendengaran. Nah, anak-anak, coba perhatikan baik-baik. Ini adalah tulang-tulang pendengaran. Dalam tulang-tulang pendengaran terdapat 3 bagian. Ini adalah tulang martil yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan bunyi ke tulang landasan. Sedangkan yang ini adalah tulang landasan. Fungsi dari tulang landasan adalah meneruskan rangsangan bunyi ke tulang sanggurdi. Nah, ini adalah tulang sanggurdi. Fungsinya untuk meneruskan rangsangan bunyi ke telinga bagian dalam melalui tingkap oval. Bagian selanjutnya dari telinga tengah adalah saluran Eustasius. Saluran Eustasius ini fungsinya untuk menghubungkan ruang telinga tengah dan paru. Anak-anak, bagian yang terakhir adalah telinga bagian dalam. Pada telinga bagian dalam ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah 3 saluran setengah lingkaran. Fungsi dari 3 saluran setengah lingkaran ini adalah membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Lalu yang kedua adalah koklea. Koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan yang ketiga adalah saraf pendengaran. Saraf pendengaran ini memiliki fungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Sampai di sini paham ya anak-anak? Nah, siapa yang tahu bagaimana cara kerja telinga?
Coba dengarkan dan perhatikan baik-baik ya. Di sini ada sumber bunyi. Nah, getaran dari sumber bunyi ditangkap oleh telinga dan masuk ke dalam telinga melalui liang telinga. Getaran yang masuk melalui liang telinga ini menggetarkan gendang telinga. Getaran dari gendang telinga kemudian juga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Kemudian, getaran bunyi dari tulang-tulang pendengaran ditangkap oleh koklea dan koklea mengirimkannya ke saraf pendengaran. Oleh saraf pendengaran, bunyi kemudian dikirimkan ke otak. Selanjutnya, otak bertugas menerjemahkannya. Selanjutnya, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa bunyi yang sangat keras dapat memecahkan gendang telinga karena gendang telinga hanya berupa selaput tipis yang mudah pecah dan robek. Selaput gendang telinga sangat tipis. Apabila terkena bunyi, ia akan bergetar. Selain itu, manusia hanya dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 hingga 20.000 Hz atau disebut sebagai bunyi audiosonik. Maka dari itu, kalian harus bisa menjaga dan merawat telinga kalian dengan baik ya. Apabila kita tidak merawatnya, maka kita bisa terkena penyakit atau gangguan telinga. Berikut beberapa penyakit atau gangguan pada telinga. Yang pertama adalah tuli. Tuli merupakan ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi karena rusaknya gendang telinga, tersumbatnya gendang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Gangguan yang kedua adalah otitis media. Otitis media atau congek adalah infeksi pada telinga bagian tengah karena kuman atau bakteri sehingga bernanah. Dan gangguan yang ketiga adalah otosklerosis yang merupakan tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga penghantaran suara terganggu. Lalu, bagaimana caranya merawat telinga agar kita terhindar dari gangguan atau penyakit telinga? Ada beberapa cara yang dapat kalian lakukan. Yang pertama yaitu membersihkan telinga luar secara teratur dengan menggunakan sapu tangan dan air hangat. Yang kedua, tidak membersihkan telinga dengan benda tajam. Yang ketiga, jika ada gangguan telinga, segera periksakan ke dokter THT. Dan yang keempat, jika mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup telinga agar gendang telinga tidak rusak. Demikianlah penjelasan materi kita hari ini. Selamat belajar. Anak-anak sudah paham? Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama, telinga manusia terdiri dari beberapa bagian dan memiliki fungsi masing-masing. Yang kedua, bunyi dapat didengar oleh telinga karena getaran dari sumber bunyi ditangkap oleh daun telinga dan masuk melalui liang telinga. Getaran dari liang telinga menggetarkan gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Kemudian ditangkap oleh koklea dan diteruskan ke saraf pendengaran. Oleh saraf pendengaran, bunyi tadi dikirimkan ke otak dan otak menerjemahkannya sehingga kita dapat mengerti bunyi yang kita dengar. Yang ketiga, apabila kita tidak merawat telinga kita dengan baik, maka kita akan terkena gangguan atau penyakit telinga seperti tuli, otitis media, dan otosklerosis. Anak-anak,
Setelah belajar tentang keberagaman lagu daerah dan proses mendengar bunyi, maka setelah ini kalian cek akun Google Classroom kalian dan kerjakan soal latihan yang sudah diunggah ya. Setelah itu, kirimkan hasil pekerjaan kalian melalui Google Classroom paling lambat hari ini pukul 8 malam. Dalam pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Nah, saat tadi kita belajar tentang keberagaman lagu daerah apa saja yang sudah kalian ketahui? Hari ini apakah kalian sudah merawat telinga dengan baik? Apa saja yang kalian lakukan untuk merawat telinga kalian? Silahkan tuliskan refleksi kalian hari ini di buku refleksi kalian masing-masing. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akan akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Tetapi harus kalian selalu ingat, harus selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara cuci tangan, pakai masker ketika keluar rumah atau berpergian, dan selalu jaga jarak. Salam semangat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena penyertaan-Mu selama kami belajar. Semoga apa yang kami pelajari hari ini berguna bagi kami. Jauhkanlah kami dari rasa sombong karena bertambahnya ilmu kami hari ini. Semoga ilmu yang kami dapatkan dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Semua ini kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.